Halo teman-teman, pada video ini kami dari kelompok 8, di mana partisipannya mulai dari Rahman, saya sendiri Rodelta, kemudian Salomo, Sinta, dan Yulan akan membagikan materi mengenai pohon, dan saya sendiri akan memulai dari definisinya. Pohon atau tree dalam teori graf adalah sebuah graf yang mempunyai n buah titik, n kurang 1 sisi, dan tidak mempunyai lintasan atau path serta merupakan graf terhubung. Suatu pohon titik yang berderajat 1 daun atau leaf atau titik terminal, sedangkan titik yang berderajat lebih dari 1 disebut titik cabang atau titik internal. Ini juga ada definisi lain, yaitu pohon adalah graf yang tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Sirkuit artinya eh, ada satu sisi, misalnya segitiga gitu, tidak n-nya itu atau sisinya itu sama jumlahnya dengan jumlah titiknya atau terhubung gitu. Nah, kalau di sini kan ada gambar 4, di mana ini adalah pohon tidak mengandung sirkuit, yang ini juga pohon. Yang ini tidak pohon karena mengandung sirkuit, yaitu pada titik A, F, dan D. Dia terhubung ketiga titiknya dan memiliki 3 sisi. Nah, yang keempat ini bukan pohon juga karena eh, A, F, D tidak terhubung dengan B, E, C. Kemudian hutan. Hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Nah, ini adalah hutan. Ini pohon 1, pohon 2, dan pohon 3. Sesuai dengan definisi kumpulan dari pohon yang saling lepas. Kemudian lanjut ke sifat-sifat sifat-sifat atau properti pohon. Teoremanya misalkan ada graf G adalah graf tak berarah yang sederhana dan jumlah simpulnya n. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. Di mana yang pertama adalah G merupakan pohon, dan yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dan lintasan tunggal. Maksudnya dia hanya sekali lintasannya, tidak ganda atau tidak berkali-kali gitu. Yang ketiga, G terhubung memiliki M. M itu lintasannya atau garisnya itu. M-nya itu sama dengan N kurang 1 buah. N itu kan, N kurang 1 itu maksudnya titik atau simpulnya itu dikurang garisnya atau sisinya 3, maka titiknya ada 4, seperti itu. Kemudian yang keempat, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. Berikutnya, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit saja. Kemudian yang keenam, sekaligus yang terakhir, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Teorema di atas dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Pohon merentang atau spanning tree. Pohon merentang dari graf terhubung adalah graf atau berupa graf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Ini kan graf G mengandung sirkuit. Nah, pohon merentangnya yang ini, T1, T2, T3, dan T4. Jadi T1, T2, T3, T4 ini diambil dari graf G ini. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Aplikasi pohon merentang. Yang pertama, jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Yang kedua, perutian atau routing pesan pada jaringan komputer.
dapat dilihat pada gambar A dan gambar B, kalau ini kan pohon dia, tidak mengandung sirkuit, sedangkan ini masih mengandung sir sirkuit atau lintasannya masih banyak gitu. Jadi di sini dia diminimumkan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulan. Saya persilahkan pada Yulan. Baik, terima kasih moderator. Untuk pembahasan berikutnya akan kita bahas mengenai pohon merentang minimum. Nah, jadi ada pengertian di sini bahwa yang pertama, graf terhubung dia berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Kemudian pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Nah, untuk gambar ini kita perhatikan kedua graf ya teman-teman. Jadi graf yang di sebelah kiri adalah graf utuh, sedangkan graf yang di sebelah kanan adalah pohon merentang yang berbobot minimum. Nah, jadi dari gambar diambil bobot dari yang terkecil hingga terbesar selanjutnya. Jadi langkah pertama diambil sisi BE dengan bobot 5. Selanjutnya langkah kedua ialah EG. Kenapa? Nah, jadi dari gambar ini karena tetangga dengan bobot terkecil selanjutnya adalah sebesar 15, yaitu pada sisi EG. Kalau kita perhatikan EF, tidak mungkin karena bobotnya sebesar 35, sedangkan 35 itu lebih besar dari 15. Makanya kita ambil sisi EG karena dia memiliki bobot kecil. Kemudian langkah ketiga adalah sisi GF dengan bobot 10. Lalu kita cari lagi sisi mana yang memiliki bobot terkecil. Jadi langkah keempatnya adalah sisi ED dengan bobot sebesar 20. Kemudian langkah kelimanya adalah sisi DH dengan bobot sebesar 30. Lalu langkah keenam atau yang menjadi langkah terakhir di sini ya belum. Langkah keenam di sini adalah sisi EC dengan bobot 40. Kemudian yang menjadi langkah terakhir adalah sisi CA dengan bobot sebesar 25. Selanjutnya, kemudian algoritma prime. Nah, jadi di sini ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menentukan algoritma prime ini. Jadi langkah yang pertama kita ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Yang kedua, kita pilih sisi U, V yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T. Tetapi U, V tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan U, V ke dalam T. Kemudian langkah ketiga kita ulangi langkah 2 sebanyak N kurang 2 kali. Contohnya di sini teman-teman, diberikan graf seperti berikut. Selanjutnya. Nah, jadi dari sini kita harus ingat bahwa yang perlu kita lakukan di sini adalah mencari bobot yang terkecil. Nah, jadi dimulai dari langkah 1 dengan bobot terkecil yaitu sisi dari 1, 2 dengan bobot sebesar 10. Kemudian untuk langkah keduanya adalah sisi 26 karena dia memiliki bobot sebesar 25. Kemudian langkah yang ketiga adalah sisi 36 yang memiliki bobot sebesar 15. Lalu langkah yang keempat adalah sisi 46 yang memiliki bobot sebesar 20. Kemudian langkah yang kelima adalah sisi 35 dengan bobot sebesar 35. Nah, jadi pohon merentang minimum yang dihasilkan yaitu adalah sebagai berikut, gambarnya dapat kita perhatikan ya teman-teman. Kemudian bobot yang diperoleh yaitu kita jumlahkan semua bobot dari setiap sisi yang kita pilih tadi sebagai langkah-langkah dari algoritma prim yang sudah kita tentukan tadi. Jadi bobotnya di sini adalah 10 ditambah 25 ditambah 15 ditambah dengan 20 ditambah dengan 35. Jadi bobot yang dihasilkan adalah sebesar 105. Pohon merentang yang dihasilkan tidak selalu unik, meskipun bobotnya tetap sama. Nah, jadi maksudnya di sini dia itu terjadi jika ada beberapa sisi yang akan dipilih berbobot sama. Nah, kita perhatikan contoh graf di sini. Graf yang di atas itu ya teman-teman. Nah, jadi dari situ dapat kita lihat bahwa terdapat 3 buah pohon merentang minimumnya. Jadi itu sama saja ya teman-teman, dari graf kita ambil dari graf yang ada di atas. Nah, jadi dari setiap graf yang ada di bawah ini, yaitu menghasilkan bobotnya yang sama, adalah sebesar 36.
Kemudian kita masuk kepada algoritma Kruskal. Jadi langkah ke-0 itu sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya, yaitu dari bobot terkecil hingga ke bobot terbesar. Kemudian langkah pertama, T itu masih kosong. Kemudian langkah keduanya kita pilih sisi U, V dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Karena itu adalah ciri-ciri dari pohon merentang. Tidak boleh ada sirkuit dari grafnya dari sisi yang kita pilih. Nah, kemudian tambahkan U, V ke dalam T. Kemudian langkah ketiganya, ulangi langkah 2 sebanyak N-1 kali. Nah, dari contoh ini adalah graf yang sebagai pilihan kita untuk menentukan bagaimana algoritma Kruskal itu. Nah, jadi ingat di sini bahwa algoritma Kruskal itu sama kayak algoritma prim, yaitu sisinya dipilih dari yang memiliki bobot terkecil dan tidak mengandung sirkuit. Nah, jadi langkah ke-0-nya kita perhatikan seperti berikut, bahwa dia belum ada sisi, belum ada bobot, tapi untuk hutan merentangnya karena diambil dari setiap titik dari pohonnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Kemudian langkah ke-1 yaitu sisi 1, 2 dengan bobot sebesar 10, lalu langkah ketiganya yaitu sisi 3, 6 dengan bobot sebesar 15, selanjutnya langkah ketiga yaitu 4, 6 dengan bobot 20, kemudian langkah keempat adalah sisi 2, 6 dengan bobot sebesar 25, selanjutnya ya, jadi pohon merentang minimum yang dihasilkan, kita dapat perhatikan gambar berikut ini teman-teman, karena kita sudah menentukannya melalui langkah-langkah dari algoritma Kruskal itu. Ya, jadi bobot yang dihasilkan, kita jumlahkan semua dari sisi yang kita pilih sesuai dengan langkah-langkah algoritma Kruskal tadi, yaitu 10 ditambah 25 ditambah 15 ditambah dengan 20 ditambah 35, jadi bobot yang dihasilkan sebesar 105. Kemudian pohon berakar atau tree. Jadi pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah. Dinamakan pohon berakar atau root tree. Jadi dapat kita perhatikan graf di sini bahwa di sini adalah pohon berakar. Karena dia ada sisi-sisinya yaitu sebagai akar, simpulnya sebagai akar dan sisi-sisinya itu diberikan arah. Nah, jadi ini adalah pohon berakar. Untuk yang A itu adalah pohon berakar, yang B itu sebagai perjanjian tanah panah pada sisi dapat dibuang. Kemudian dari gambar ini, nah jadi B itu sebagai akar, kemudian E-nya sebagai akar. Jadi pohon dan dua buah pohon berakar yang dihasilkan dari pemilihan dua simpul berbeda sebagai akarnya. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Selamat. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai terminologi pada pohon akar. Anak dan orang tua. Hubungan antara anak dan orang tua pada sebuah pohon ini adalah atau graf ini adalah contohnya pada B, C, dan D adalah anak dari simpul A. Jadi pada gambar kita bisa melihatnya B dan C itu merupakan cabang yang disebut anak dari A. Artinya A itu merupakan orang tua dari B, C, dan D. Selanjutnya, kemudian yang kedua lintasan atau pet. Lintasan dari A ke J adalah A, B, E, J. Jadi kita bisa melihat lintasannya untuk menuju dari A ke J hanya memiliki satu lintasan, yaitu harus melalui B, E, dan J. Jadi kita bisa menghitung panjang lintasan itu
dari A ke J ada 3 yang merupakan jumlah dari H dari A menuju J, yaitu 3. Dan untuk yang ketiga adalah saudara kandung atau sibling. F adalah saudara kandung dari E. Jadi kita melihat pada pohon graf ini, yaitu E dan F merupakan anak kandung dari B. Jadi mereka E dan F merupakan saudara kandung karena merupakan anak dari B. Tetapi untuk G bukan merupakan saudara kandung dari E dan F. Karena apa? Karena mereka berbeda orang tua. E dan F merupakan anak dari B, sedangkan G merupakan anak dari D. Selanjutnya 4 upah pohon atau subtree. Kita bisa melihat gambar yang dilingkari ini. Upah pohon adalah kata lain dari cabang dari simpul. Jadi contohnya untuk simpul E dan F itu merupakan cabang dari B atau anak kandung dari B. Sedangkan H, I, dan J itu merupakan anak kandung dari E yang merupakan saudara kandung dari F. Tetapi F itu tidak memiliki cabang atau anak karena dia tidak memiliki anak, jadi dia merupakan kita katakan sebagai daun. Slide selanjutnya. Yang kelima adalah derajat atau degree. Derajat sebuah simpul adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Jadi bahasa lain dari derajat ini adalah sebuah tetangga, yaitu tetangga dari simpul yang bersangkutan. Derajat A, kita bisa melihat pada graf pohon ini, derajat A adalah 3. Derajat B ada 2. Kita bisa melihat untuk A, ada derajatnya ada B, C, dan D. Untuk D ada 1, yaitu G, derajatnya ada G, dan untuk C ada 0. Artinya dia tidak memiliki tetangga. Jadi derajat yang dimaksud di sini adalah derajat keluar. Derajat maksimum dari semua pohon simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Jadi seperti pada graf ini, akarnya itu adalah A. Jadi derajat maksimumnya yaitu ada 3, yaitu B, C, dan D. Slide selanjutnya. Kemudian 6 daun atau leaf. Simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak disebut daun. Jadi pada graf ini kita bisa melihat yang disebut daun itu adalah ada C, ada F, ada H, ada I, ada J, dan ada L, ada M. Dan selanjutnya yang ketujuh adalah simpul dalam atau internal nodes. Simpul yang mempunyai anak disebut simpul dalam. Simpul B, D, E, G, dan K adalah simpul dalam. Kita bisa melihatnya karena mereka mempunyai cabang atau anak. Slide selanjutnya. Yang ke-8 yaitu aras atau tingkat atau level. Jadi kita bisa melihat pada pohon ini yaitu dimulai dari akar. Akar itu kita buat menjadi aras 0 dan kemudian kita turunkan yaitu ada 3 cabang atau anak yaitu B, C, dan D merupakan aras yang pertama. Kemudian satu turun ke bawah lagi atau satu cabang ke bawah lagi ada E, F, dan G. Di mana E dan F itu anak dari B dan G itu anak dari D. Yaitu mereka berada pada aras yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah H, I, J, dan K. Mereka berada pada aras ketiga. Yang selanjutnya anak dari K yaitu L dan M merupakan aras keempat. Sedangkan dari simpul H, I, J tidak memiliki turunan, jadi mereka berhenti pada aras yang ketiga. Tetapi panjang aras tersebut dari sebuah pohon ini adalah ada 4. Yang ke-9 tinggi atau height atau kedalaman. Aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman. Jadi kita bisa melihat kedalaman atau tinggi dari sebuah gambar pohon ini atau graf ini ada 4, yaitu dari A menuju D dan saudaranya. Kemudian turunannya ada E dan F dan G ada yaitu menjadi tingkat kedua. H, I, J, dan K ada menjadi aras yang ketiga, dan LM ada
menjadi arus yang keempat. Jadi ada 4 tingkat. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rahman Hakim. Pada Saudara Rahman Hakim, saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Di sini adalah pohon rutut atau odorot tree. Pohon berakar yang ngurutin anak-anaknya penting disebut pohon rutut atau odorot tree. Seperti tampak di gambar, A dan B adalah dua pohon rutut yang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena di sini simpul dari 2 ke 5, 26 sampai 27 tidak ada. Sedangkan dari gambar B memiliki simpul dari 4 ke 8, 4 ke 9, 2, 6, 25, dan 27. Selanjutnya, pohon Enonore. Pohon berakar yang simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak disebut pohon Enonore. Yang dimana tampak di gambar, ini adalah pohon berakar Enonore yang dimana anak-anaknya dari sentence yang mempunyai anak subjek, verb, objek. Dan subjek itu mempunyai anak lagi dengan artikel non-pers. Dan verb itu mempunyai anak namanya was. Dan objek mempunyai anak yang namanya artikel dan noun. Pohon Enonore dikatakan teratur atau penuh atau full jika setiap simpul cabang itu mempunyai 4 N anak. Nah, di gambar ini adalah pohon Enonore penuh karena mempunyai 4 N anak. Selanjutnya adalah pohon biner atau binary tree. Adalah pohon Enonore dengan N-nya 2. Pohon yang paling penting karena banyak aplikasinya. Seperti keaplikasian pada komputer. Terus setiap simpul di dalam pohon biner mempunyai paling banyak 2 buah anak. Nah, terus dibedakan antara anak kiri atau left child dan anak kanan atau right child. Karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon biner adalah pohon terurut. Maksudnya. Nah, sampai di gambar ada 2 pohon biner yang berbeda. Nah, gambar pertama ini disebut dengan left child karena simpul dari BD itu ke kiri. Dan gambar yang kedua itu disebut dengan right child karena dia ke kanan, BD-nya ke kanan. Selanjutnya. Nah, gambar tampak di layar ada 2 gambar. Yang pertama itu adalah gambar pohon yang condong ke kiri dan yang B itu lebih ke condong ke kanan. Selanjutnya. Nah, di gambar ini disebut dengan pohon biner penuh. Kenapa? Karena setiap simpul mempunyai 2 anak. Oke, pohon biner seimbang. Nah, pada beberapa aplikasi diinginkan tinggi pohon kiri dan tinggi pohon kanan yang seimbang, yaitu berbeda maksimal 1. Nah, tampak di gambar ada gambar T1, T2, dan 3. T1 dan T2 adalah pohon seimbang karena setiap simpulnya memiliki 2 anak. Nah, sedangkan ketiga ini bukan pohon seimbang karena sebelah kiri mempunyai 2 dan sebelah kanan itu kosong. Selanjutnya. Oke. Harapan pohon biner. Yang pertama itu pohon ekspresi. Nah, tanpa digambar pohon ekspresi itu dari A plus B dikali C per D plus E. Nah, daun itu branding yang dimana daunnya itu A plus B, AB. Dan simpul dalam atau disebut dengan operator yaitu adalah C disama E. Cara membacanya A, B. Ini kan ada tampak ada tambah
A tambah B dikali C pada vertex ini per D plus E. Selanjutnya. Oke. Yang kedua itu adalah pohon keputusan. Nah, tanpa digambar, ini A dibanding A bagi B. Apabila dia A-nya lebih besar dari B, maka kita ke kiri. Kalau B lebih besar dari A, maka ke kanan. Nah, kalau A lebih besar dari B, maka selanjutnya ke kiri. Terus kita bagi A bagi C. Nah, A bagi C itu kalau A-nya lebih besar dari C, maka ke kiri. Nah, sedangkan kalau C-nya lebih besar dari A, maka ke kanan. Maka kita simpulkan yang kanan itu adalah C lebih besar dari A, lebih besar dari B. Nah, sedangkan apabila kita A lebih besar dari C, maka selanjutnya adalah B bagi C. Nah, B bagi C itu terbagi dua lagi. B lebih besar dari C itu adalah ke kiri, sedangkan C lebih besar dari B itu ke kanan. Kalau kita B lebih besar dari C, maka dapat simpulkan A lebih besar dari B, B lebih besar dari C. Nah, kalau C lebih besar dari B, maka kita dapat simpulkan A lebih besar dari C, C itu lebih besar dari B. Oke, yang ketiga itu adalah kode awalan. Nah, tampak di gambar, ini adalah pohon biner dari kode prefiksi dari 00, 001, 01, 10, 11. Nah, di sini cara bacanya kita lihat dari simpul ini, dari kosong ini, 00, maka misalnya 00, 001, 0001, 0101, 10, 10, 1111. Selanjutnya, dan selanjutnya adalah kode Huffman. Nah, di sini ada tabel yang dimana simbol adalah A, B, C, D. Dan kodenya kode ASCII, yang dimana A itu kodenya adalah 010001 dan seterusnya. Nah, di sini ada rangkaian bit atau string. Nah, di sini ada A, B, A, C, C, D, A. Nah, di sini kita masukkan A-nya itu adalah 0100, 01 dan seterusnya, atau 7 dikali 8 sama dengan 56 bit atau 7 byte. Nah, di sini tabel. Nah, tabel ini adalah tabel kekerapatan atau frekuensi dan kode Huffman untuk string A, B, A, C, C, D, A. Nah, di sini simbol A, B, C, D. Nah, di sini keterapan. Nah, maksud dari di keterapan ini adalah yang paling banyak muncul. Nah, di sini A muncul sebanyak 3 kali. Untuk string A, B, A, C, C, D, A. Dan B itu sebanyak 1 kali, C itu 2 kali, D itu 1 kali. Nah, karena sini berjumlah semua 7, maka peluangnya bisa kita dapat ini mana peluang itu adalah 3/7, B 1/7, C 2/7, dan D 1/7. Nah, di sini ada kode Huffman-nya yang mana kalau untuk kode A itu 0, kalau B 110, kalau C 10 dan D 111. Dengan kode Huffman, maka rangkaian bitnya untuk A, B, A, C, C, D, A itu kita masukkan kalau untuk A itu adalah 0, B 11 110, dan untuk A kita masukkan lagi 0, dan C kita masukkan 10, untuk C lagi 10, untuk D kita masukkan 111 dan 13 bit. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke. Untuk slide berikutnya dijelaskan. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu algoritma pembentukan pohon Huffman. Yang pertama, pilih 2 simbol dengan peluang paling kecil, di mana pada contoh di atas simbol B dan D. Kedua simbol tadi dikombinasikan sebagai simpul orang tua dari simbol B dan D sehingga menjadi
simbol BD dengan peluang 1/7 ditambah 1/7 dengan dijumlahkan menjadi 2/7, yaitu pilihlah dua simbol berikutnya, termasuk simbol baru yang mempunyai peluang terkecil. Lalu ulangi langkah 1 dan 2 sampai seluruh simbol habis. Slide selanjutnya. Di sini terdapat pohon graf di mana A, B, C, D itu nilainya 7/7. Lalu dibagi lagi kepada A, yaitu 3/7, di mana dia tidak bisa dibagi lagi, kita buat nilainya 0. Lalu sebelah Lalu di sebelah kanan itu CBD dengan nilai 4/7, di mana nilai gram itu 1. Lalu CBD ini dibagi lagi menjadi C, di mana nilai C ini 2/7 dan tidak bisa dibagi lagi, maka nilainya 0. Lalu sebelah kanan B dan D itu dengan nilai 3/7, di mana nilainya 1. Lalu B dan D ini dibagi lagi ke sebelah kiri itu B dengan nilai 3/7 dengan nilai 0. Lalu D 3/7 dengan nilai 1. Maka hasil yang didapat A itu bernilai 0, lalu C itu 10, B itu 110. Saya akan melanjutkan, yaitu pohon pencarian biner. Di sini terdapat pohon R, di mana kunci R ini dibagi menjadi 2, yaitu kunci T1 dan kunci T2. Di mana letak kunci T1 itu di sebelah kiri karena kunci T1 lebih kecil dari kunci R. Lalu T2 di sebelah kanan, di mana kunci T2 lebih besar dari kunci R. Nah, selanjutnya. Di sini terdapat data 50, 32, 18, 40, 60, 52, 5, 25, dan 70. Lalu kita masukkan ke dalam pohon grafnya ini, di mana 50 terbagi menjadi 2, yaitu 32 dan juga 50, di mana 32 di sebelah kiri dan 50 di sebelah kanan. Lalu 32 ini mempunyai anak, yaitu 18 dan 40, di mana sebelah kiri yang harus lebih kecil dari 32, berarti 18 sebelah kiri, lalu 40 lebih besar dari 32, itu sebelah kanan. Lalu anak 18 yaitu 5 dan 25, di mana 5 ini lebih kecil dari 18, diletakkan di sebelah kiri, dan 25 lebih besar dari 18 diletakkan di sebelah kanan. Lalu anak dari 50 yang di atas tadi itu ada 52 dan 70, di mana 52 ini lebih, di mana 52 dan 70 ini letaknya 52 di kiri dan 70 di kanan. Slide selanjutnya. Penelusuran atau traversal pohon biner. Yang pertama pre-order, yaitu R, T1, dan T2. Yang pertama kunjungi R, lalu kunjungi T1 secara pre-order, lalu langkah selanjutnya itu kunjungi T2 secara pre-order. Lalu yang kedua itu in order, di mana T1, R, dan T2. Langkahnya yaitu kunjungi T1 secara in order, lalu kunjungi R, setelah itu kunjungi T2 secara in order. Lalu yang ketiga itu ada post order, di mana T1, T2, dan R. Langkahnya itu kunjungi T1 secara post order, lalu yang kedua itu kunjungi T2 secara post
post order. Lalu yang ketiga, kunjungi R. Slide selanjutnya. Di sini pada gambar pohon graf pertama yaitu terdapat R dan T1 di sebelah kiri dan T2 di sebelah kanan. Di mana langkah pertama yaitu kita kunjungi R-nya, lalu langkah yang kedua kunjungi T1 secara pre-order, lalu langkah ketiga kunjungi T2 secara pre-order. Lalu langkah yang kedua ini yang sebelah kanan, gambar pohon graf sebelah kanan di sini terdapat langkah pertama yaitu kunjungi T1 secara in order, lalu langkah kedua itu kunjungi R-nya, langkah ketiga kunjungi T2 secara in order. Lalu yang ketiga yang tabel di bawah, gambar pohon graf yang di bawah yaitu post order, di mana langkah pertama itu kunjungi T1 secara post order, lalu langkah kedua kunjungi T2 secara post order, lalu langkah ketiganya kunjungi R. Di sini pre-ordernya itu bintang plus A per B, C min D, bintang EF, di mana ini bagian prefix. Lalu in order ini A ditambah B dibagi C, bintang D min E, bintang F, di mana ini bagian infix. Lalu post order ini ABC per ditambah D, EF, bintang min, bintang, di mana ini bagian postfix. Saya kembalikan ke moderator. Oke, cukup sekian yang bisa kami sampaikan pada video ini mengenai pohon. Kiranya apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan, salah kata. Terima kasih.